A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita yang ke-18 ini, yaitu logika 18, kita akan memasuki pembagian ketiga, yakni pembagian kata yang ketiga, yaitu dilihat dari mutlaknya kata. Jadi bukan melihat dari hubungan kata dengan kata yang lain misalnya. Maksud dari pembagian atau dasar daripada pembagian di sini adalah melihat hubungan kata dengan maknanya. Kalau yang pembagian yang sudah-sudah, misalnya melihat kata dengan kata, apakah dia misalnya memiliki makna yang sama atau tidak misalnya, atau satu kata memiliki berapa makna misalnya. Tapi yang sekarang ini adalah hubungan kata dan unsur-unsur katanya dengan makna dan unsur-unsur maknanya. Nah, dalam hal ini kata terbagi menjadi dua, yaitu kata tunggal dan kata majmu'. Maksud pembagian dalam hal ini adalah melihat apakah bagian atau unsur daripada kata menunjukkan kepada bagian atau unsur kepada maknanya. Jadi apakah bagian kata menunjukkan bagian makna atau tidak. Kalau tidak menunjukkan, dia adalah kata tunggal. Kalau menunjukkan, dikatakan sebagai kata majmu'. Misalnya satu contoh, Hasan misalnya, atau ya Hasan lah nama misalnya, atau rumah boleh, Hasan rumah boleh. Hasan terdiri dari ha dan san, suku kata ha dan suku kata san, atau dari huruf-huruf h, a, s, a, n. Rumah juga begitu, rumah terdiri dari suku kata ru dan mah, atau dari huruf-huruf r, u, m, a, h. Kita lihat apakah bagian dari huruf-huruf atau suku-suku kata daripada kata tersebut menunjukkan bagian daripada maknanya. Makna daripada Hasan adalah manusia, yakni orang yang punya dua kaki, umumnya dua tangan dan seterusnya, kepala, dada, perut, dan kaki misalnya, dan lain-lain bagian yang lebih kecil lagi. Kita lihat apakah ha dan san atau h, a, s, a, n menunjukkan kepada misalnya bagian maknanya seperti kepalanya, tangannya, tubuh, perutnya misalnya, atau tidak. Di sini jelas tidak. Begitu juga dengan rumah. Ru dan mah tidak menunjukkan bagian daripada rumah, makna rumah. Di mana rumah ada lantainya, ada temboknya, ada pintunya, ada gentengnya, ada atapnya, dan seterusnya. Ada jendelanya. Di sini rumah, ru dan mah tidak menunjukkan apa-apa dari bagian-bagian rumah tersebut. Atau ru, m, a, h tidak menunjukkan apapun dari bagian rumah tersebut, makna rumah tersebut. Oleh karena itu, Hasan dan rumah itu termasuk dari kata tunggal. Lain halnya kalau menunjukkan daripada bagian maknanya, seperti misalnya rumah besar, Ali pandai, Hasan pandai, Hasan pelajar, Hasan seorang pelajar misalnya, yang biasa terbentuk dalam kalimat-kalimat. Atau kata-kata majmu' misalnya, kalau dalam kata majmu' itu menunjukkan bagian katanya menunjukkan pada bagian maknanya, maka itu disebut majmu'. Majmu' dalam logika. Jadi seperti Ali pandai, kata majmu' dalam bahasa
dia juga majmu' dalam logika. Sebab ali menunjukkan orangnya, pandai menunjukkan sifatnya. Ali pandai bisa dipecah menjadi beberapa pecahan, menjadi ali dan pandai, menjadi a, li, pan, dan dai misalnya, atau menjadi a, l, i, p, a, n, d, a, i misalnya. Walhasil pada sebagian makna, pada sebagian katanya itu menunjukkan pada bagian maknanya, walaupun tidak seluruh bagian katanya. Sebab a dan l dan i dan p, a, n, d, a, i, atau a dan li, atau pan dan dai, itu tidak menunjukkan apa-apa. Yang menunjukkan hanya ali dan pandai. Jumlah semua katanya adalah ali pandai. Bagiannya macam-macam. Salah satu bagian yang mengandung makna, yang mengandung bagian maknanya adalah ali dan pandai, bukan a, li, dan pan dan dai misalnya, dan seterusnya. Atau misalnya ali pergi ke pasar, ali menunjukkan orangnya, pergi menunjukkan pekerjaannya, pasar menunjukkan tujuannya misalnya. Nah, itu disebut kata majmu' dalam logika. Nah, majmu' dalam bahasa juga begitu. Misalnya, tapi dilihat, misalnya, tidak semua kata majmu' dalam bahasa, majmu' dalam logika. Begitu. Tapi kalau seperti rumah besar, itu kata majmu', itu juga merupakan kata majmu', bahasa juga majmu' logika. Karena rumah menunjukkan rumahnya, besar menunjukkan ukurannya. Tapi kalau seperti Abdullah misalnya, saya rasa itu juga masuk ke dalam majmu' bahasa. Nah, dalam logika belum tentu majmu'. Kenapa? Karena kalau Abdullah itu sebagai nama orang, Abdullah yakni hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu aja. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan kan majmu' dalam bahasa. Tapi kalau dalam logika belum tentu majmu'. Karena apa? Kalau hamba Tuhan itu sebagai nama, seperti antum misalnya memberi nama kepada anak antum dengan nama hamba Tuhan Abdullah, maka hamba dan Tuhan tidak menunjukkan apa-apa dari maknanya, karena maknanya dari hamba Tuhan di sini adalah anak antum atau seorang manusia. Tapi kalau hamba Tuhan ini sebagai sifat daripada orang, maka hamba Tuhan ini termasuk majmu' dalam logika. Hamba yakni penghambaan daripada seorang makhluk, Tuhan yakni yang dihamba misalnya. Jadi masing-masing menunjukkan kepada bagian maknanya. Hamba Tuhan yakni menghamba kepada Tuhan kan artinya. Nah, hamba menunjukkan kepada penghambaannya, Tuhan kepada objek penghambaannya, gitu. Anyway, tapi kalau nama, maka dia tidak termasuk kepada majmu' logika. Nah, bagian-bagian kata tunggal itu ada 3, kata nama, kata kalimat, dan kata alat. Kalau nama seperti ali, air, langit, pohon, itu kata nama. Kalau dalam bahasa mungkin disebut kata benda ya. Kalau dalam bahasa, istilah bahasa. Kalau dalam istilah logika disebut kata nama. Terus yang kedua, kata kalimat. Nah, kalau dalam bahasa saya rasa disebut dengan kata kerja. Nah, seperti makan, tidur, pergi, dan lain-lain. Kemudian kata alat, yang ketiga kata alat, kalau dalam bahasa disebut kata bantu. Seperti apa? Di, ke,
dalam, dan lain-lain. Sedangkan bagian-bagian kata majmu' itu ada dua, ada lengkap dan kurang. Jadi lengkap dan tidak lengkap, yakni kurang. Kalau lengkap, yakni seperti kalimat sempurna. Ali itu pandai misalnya, bukan Ali pandai. Sebab Ali pandai belum sempurna. Ali pandai ngapain? Yang gitu. Sempurna yakni membuat orang tidak bertanya lagi. Ali pandai. Nah, Ali pandai pergi ke pasar baru dibilang. Tapi kalau Ali itu pandai, itu sudah sempurna. Jadi kalimat sempurna. Tapi kalau rangkapan, kata rangkap, rumah besar, Ali pandai, nah itu belum sempurna. Tapi sudah termasuk majmu'. Karena bagian katanya menunjukkan kepada bagian maknanya. Yang lengkap misalnya contohnya rumah itu suci dan lain-lain. Oke, rumah itu suci. Kalau yang kedua, yakni yang kurang, yakni yang tidak lengkap. Seperti misalnya Ali pandai tadi itu. Ali pandai rumah besar. Atau kalau Ali datang, misalnya, dan seterusnya. Sementara kata yang lengkap juga masih dibagi lagi. Kata majmu' lengkap itu masih dibagi dua. Yang satu proposisi, yang satu keinginan. Yang proposisi yakni pemberitaan. Yang bersifat berita itu disebut proposisi. Dalam istilah logika disebut dengan DHH, yakni dihukum, hukuman, dan hubungan. Gitu. Yakni dihukum, yakni subjeknya, hukuman, yakni predikatnya, hubungan antara predikat dan hubungan antara subjek dan predikat itu disebut hubungan. Jadi dalam peristilahan logika disebut proposisi, juga disebut kalimat berita, juga disebut dengan apa? DHH, dihukum, hukuman, dan hubungan. Yani subjek, predikat, dan hubungan subjek dan predikat. Pemberitaan yani. Sedangkan kata majmu' lengkap yang kedua, yakni yang bersifat keinginan, yang tidak untuk yang pertama, yakni yang proposisi, itu biasa disebut juga dengan yang bisa disifati dengan salah dan benar. Kalau kalimat keinginan tidak bisa disifati dengan salah dan benar, yakni hubungan bukan hukum. Yani tidak ada yang dihukum, tidak ada hukuman. Hubungan ada, tapi yang dihukum tidak ada. Hukumannya juga nggak ada. Yani yang diberitakan tidak ada, beritanya juga tidak ada. Gitu. Jadi dihukum yakni berita, dihukum yakni yang diberitakan, subjek, hukuman yakni predikat, yakni berita. Jadi dihukum dan hukuman bisa dikatakan subjek dan predikat, bisa juga dikatakan yang diberitakan dan beritanya gitu. Sedangkan yang tidak bisa disifati dengan salah dan benar, itu yang disebut dengan apa? Kalimat keinginan. Yani seperti tulislah, apakah kamu seorang sarjana, misalnya, dan lain-lain. Mari kita baca naskahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian ketiga dilihat dari mutlaknya kata. Maksud dari pembagian ini, keterangan, dilihat dari segi mutlaknya kata, adalah pembagian yang didasari atas perbandingan kata yang mutlak. Dalam keterangan, tidak dilihat dari satu atau banyak kata dengan maknanya. Jadi kalau saya ringkas bacanya begini. Maksud dari pembagian ini adalah pembagian yang didasari atas perbandingan kata yang mutlak dengan maknanya. Masih naskah? Maksud pembagian tersebut adalah untuk mengetahui
Adakah bagian katanya menunjukkan atau menjadi pendalil terhadap bagian maknanya atau tidak? Dengan dasar demikian, kata dibagi menjadi dua, tunggal dan majmu'. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, apakah bagian katanya menunjukkan kepada bagian maknanya atau tidak? Kalau menunjukkan majmu', kalau tidak tunggal. Satu kata tunggal, naskah ya. Satu kata tunggal atau mufrad dalam bahasa Arabnya, atau singular dalam bahasa Inggrisnya. Kata tunggal atau mufrad adalah kata yang bagiannya tidak menunjukkan bagian maknanya. Misalnya Ali, Abdullah, rumah, alam, dan lain-lain. Penjelasan. Seperti pada definisi di atas, kata tunggal adalah kata yang bagiannya tidak menunjukkan, dalam kurung menjadi penunjuk, kepada bagian maknanya. Misalnya kata Ali. Kalau kita perhatikan, kata Ali merupakan gabungan dari A, L, dan I. Dari al dan I. Atau dari A dan Li. Kemudian kalau kita lihat makna dari kata Ali, kita juga menjumpai suatu wujud yang terdiri dari bagian-bagian. Kepala, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita perhatikan bagian kata Ali dan kita hubungkan dengan bagian maknanya, dapat kita ketahui bahwa bagian kata Ali tersebut tidak menunjukkan atau menjadi penunjuk kepada bagian manapun dari maknanya. Begitu pula kata Abdullah sebagai nama orang, dan lain-lainnya. Inilah yang dimaksud dengan kata tunggal dalam istilah logika. Nah, untuk Abdullah ini kalau sebagai sifat, maka akan masuk kepada majmu'. Karena abd, yakni hamba, menunjukkan kepada penghambaannya. Allah menunjukkan kepada objek penghambaannya. Kita teruskan naskahnya. Bagian-bagian kata tunggal. Satu, kata nama, yakni isim, seperti air, langit, Ali, sekolah, dan lain-lain. Tambahan penjelasan dari saya, kalau dalam bahasa umumnya disebut kata benda. Kata benda walaupun lebih khusus ya. Jadi kata nama mungkin tidak masuk kata benda. Tapi dalam kata nama ini, kata nama dalam logika, itu termasuk kata benda dan selain kata benda seperti Ali dan seterusnya. Jadi umumnya kata nama ini adalah kata benda begitu. Yang kedua, naskah, kata kalimat atau the word atau the verb, seperti pergi, tidur, makan, dan lain-lain. Dalam istilah bahasa disebut kata kerja. Jadi punya istilah sendiri. Kata logika dan istilah bahasa. Terus kata alat atau adatun atau the particle atau the instrument ya. Seperti dengan, di, ke, dan lain-lain. Dalam istilah bahasa disebut kata bantu. Yang kedua, yakni bagian dari mutlaknya kata dilihat dengan maknanya, dilihat dengan hubungannya dengan maknanya ini. Bagian kedua adalah kata majmu' atau murakkab atau compound. Kata ganda atau murakkab atau majmu' adalah, ini naskah ya, kata ganda atau murakkab adalah kata yang bagiannya menunjukkan bagian maknanya. Misalnya rumah besar, langit tinggi, Ali pandai, Ali pergi ke pasar, Abdullah sebagai julukan tapi ya, dan lain-lain. Penjelasan. Dengan memperhatikan penjelasan pada kata tunggal, dapatlah dengan mudah Anda mengetahui kata majmu' dalam istilah ini, yaitu kata yang bagiannya menunjukkan, dalam kurung menjadi petunjuk kepada bagian maknanya. Seperti pada Ali pandai, terdapat rangkapan Ali dan pandai. Tentu saja rangkapan-rangkapan yang lebih kecil juga ada, seperti rangkapan dari suku kata a, li, dan pan, dan dai, atau rangkapan huruf-huruf. Tapi karena kedua-duanya itu tidak menunjukkan maknanya, maka kita lepaskan aja.
Naskah kata Ali menunjukkan kepada pribadi alinya, orangnya. Sedang kata pandai menunjukkan kepada sifatnya, yaitu kepandaiannya. Kata majmu' di sini, yakni ilmu logika, tidak sama dengan kata majmu' dalam istilah bahasa. Kata tunggal juga begitu ya. Naskah bagian-bagian kata majmu'. Kata majmu' dibagi menjadi dua. Lengkap atau tamun bahasa Arabnya, yaitu kalimat sempurna seperti Ali itu pandai, rumah itu suci, dan lain-lain. Yang kedua kurang atau tidak lengkap, yaitu nakis bahasa Arabnya, yaitu kalimat yang tidak sempurna seperti kalau Ali datang atau harga setiap insan dan lain-lain. Jadi kalau Ali datang gitu ya, masih koma, tidak diterusin. Harga setiap insan kan masih koma, belum diterusin, belum ada beritanya, dan lain-lain. Nah, kata majmu' lengkap, ini kata majmu' lengkap itu dibagi menjadi dua. Kata majmu' lengkap apa tadi? Yaitu kalimat sempurna. Kalimat sempurna ini menjadi dua. Kalimat proposisi, kalimat keinginan. Gitu. Proposisi juga bisa diartikan kalimat, tapi dalam istilah logika lebih spesifik proposisi, yakni khusus kepada yang bersifat berita. Memang secara bahasa ada kemungkinan juga proposisi ini memang sama dengan logika, tapi tidak walaupun kadang-kadang dipakai mungkin ya proposisi ini dalam artian kalimat. Tapi walhasil yang dimaksudkan dalam logika adalah apa? Kalimat yang ada pemberitaannya. Jadi yang bisa disifati dengan salah dan benar gitu. Nah, ini nanti akan dirinci di logika bagian kedua, yaitu argumentasi. Nanti di sana kita akan membahas seluk-beluk proposisi ini. Karena apa? Bahasan kedua logika adalah argumentasi, yakni memberi arahan kepada kita bagaimana menyusun dalil argumentasi, yakni menyusun misalnya premis-premis minor dan mayornya. Nah, di mana premis-premis itu pijakannya adalah harus mengerti tentang seluk-beluk proposisi. Begitu. Nah, dalam istilah logika biasanya disebut yang bisa disifati dengan salah dan benar. Gitu. Tapi kalau keinginan tidak bisa disifati salah dan benar. Misalnya, apakah kamu seorang sarjana? Aku ingin pergi ke pasar misalnya. Apakah bisa disifati apakah kamu seorang sarjana atau saya ingin pergi ke pasar? Sebab jangan lupa pensifatan terhadap berita bahwa dia benar atau tidak, atau kalimat bahwa dia atau benar atau tidak, itu harus ada pijakannya. Pijakan berita atau ilmu, katakanlah lebih umum lagi ya, ilmu gambaran yang ada di alam akal kita ini. Pijakannya apa? Kenyataannya. Jadi apa yang diberitakan, kita lihat kenyataannya. Kalau kenyataannya itu benar, sesuai dengan yang diberitakan, maka berita itu disebut benar, ilmu itu disebut benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataannya, maka berita atau ilmu itu disebut salah. Begitu. Tapi kalau keinginan, nggak ada patokannya, kenyataannya nggak ada. Misalnya, apakah kamu seorang sarjana? Aku ingin makan, patokannya apa? Dia tidak memberitakan sesuatu. Dia hanya mengutarakan keinginan yang ada di dalam hatinya. Gitu. Nanti akan dibahas lebih jauh lagi. Oke. Kata majmu' lengkap dibagi menjadi dua. Naskah ya, kata majmu' lengkap dibagi menjadi dua. Satu, proposisi dalam kurung kabar atau proposition.
yaitu kalimat yang bisa disifati dengan benar atau salah alias gabungan DHH, dihukum, hukuman, dan hubungan, yakni subjek, predikat, dan hubungan antara subjek dan predikat, atau diberitakan, berita, dan hubungan pemberitaan. Naskah, lihat pembagian ilmu tasawuri dan tasdiki di depan. Ilmu kan dibagi menjadi diantaranya tasawuri dan tasdiki. Seperti Ali seorang alim. Ali seorang alim ini adalah kata majmu' lengkap dan proposisi gitu. yakni Ali subjeknya atau dihukum, seorang alim adalah predikatnya atau hukumannya begitu. Yang kedua, kalimat keinginan atau insya, yaitu kalimat yang tidak bisa disifati dengan benar atau salah, alias hubungan bukan hukum. Seperti tulislah, atau apakah kamu seorang sarjana, dan lain-lain. Perhatikan diagram pada halaman berikut ini. Kata terpecah menjadi dua, tunggal dan majmu'. Tunggal terpecah menjadi tiga, kata nama, kata kalimat, dan kata alat. Kemudian kata majmu' pecah menjadi dua, lengkap dan kurang. Kemudian lengkap pecah menjadi dua, proposisi dan kalimat keinginan. Sampai sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga Tuhan selalu memberikan taufik dan inayah kepada kita, serta ampunan, dan selalu memberikan semangat terhadap pencarian kebenaran dan pengamalannya juga. Begitu juga semangat mencari kebatilan dan semangat menjauhi kebatilan itu. Sebab kelaziman daripada menemukan kebenaran adalah menemukan juga kebatilan. Oleh karena itu, semoga Tuhan selalu menunjukkan kepada kita kebenaran dan memberikan kekuatan untuk melaksanakannya, dan menunjukkan kepada kita kebatilan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkannya. Dengan kesucian Muhammad dan Ahlul Bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.